Aiden Fuji, 16 tahun, dituntut sebagai orang dewasa dalam kasus pembunuhan cheerleader Tristan Bailey, 13 tahun, di tahun 2021. Dan 3 hari yang lalu, Fuji dihukum seumur hidup dengan peninjauan kembali hukumannya bisa dilakukan setelah Aiden menekam 25 tahun di penjara. Kasus pembunuhan Bailey tidak hanya menyeret Fuji, tetapi juga ibunya, Crystal Lane Smith, yang sekarang ditahan dengan tuduhan merusak barang bukti pembunuhan. Siapa Tristan Bailey? Bailey adalah anak perempuan Stacy dan Forrest Bailey, satu dari 5 bersaudara dan seorang cheerleaders. Adakah kedekatan antara Fuji dan Bailey? Nada. Nothing? Tidak ada. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, Patriot Oaks Academy. Rumah mereka berdua juga berdekatan. Seminggu sebelum sidang berlangsung, Fuji mengajukan pengakuan bersalah telah membunuh Bailey. Ini terjadi saat sidang pemilihan juri berlangsung. Persidangan berjalan selama 1 bulan dan pada 24 Mei, hakim membacakan hukumannya. Nah, selama persidangan, bukti apa saja yang diberikan oleh jaksa penuntut untuk membuktikan bahwa Fuji membunuh Bailey? Pertama, kita akan melihat timeline kematian Bailey. Dimulai dari Sabtu 8 Mei 2021 jam 11.45 malam. Keluarga Bailey pulang setelah mereka keluar makan malam bersama. Saudara Tristan terakhir kali melihatnya tertidur di kamarnya. Minggu 9 Mei jam 12:30 pagi. CCTV merekam Tristan Bailey berjalan sendirian di dekat rumahnya. Jam 1.14 sampai jam 1.45, 2 orang yang diduga Bailey dan Fuji berjalan bersama menuju utara Saddletown Drive. Jam 3.30 pagi, Fuji berlari ke arah yang berlawanan membawa sepatu Nike putih dan masuk ke rumahnya. Melalui CCTV juga terlihat ibu Fuji mencuci pakaian yang bernoda darah yang dipakainya saat membunuh Bailey. Jam 10 pagi, ibu Tristan melaporkan kalau anaknya hilang dan sudah melakukan pencarian di lingkungan perumahannya. Jam 4.49 sore, peringatan anak hilang Florida diterbitkan. Jam 6.06 sore, seorang warga yang sedang berolahraga menemukan jenazah di hutan sebelah timur Jalan Buntu Saddletown Drive. Jam 8 malam, sheriff mengumumkan penemuan jenazah Tristan. This was an exhausting search by the neighborhood, by the St. Johns County Sheriff's Office. We have located a body that is preliminarily identified as Tristan Bailey. 8.49 malam, Fuji dan orang tuanya diinterogasi. Senin, 10 Mei jam 1 siang, investigator mengumpulkan barang bukti di rumah Fuji. Apa saja yang mereka temukan? Sarung pisau lipat, sepatu Nike putih bernoda darah, t-shirt bernoda darah, kertas dengan tulisan bernoda darah, sepasang celana jeans biru basah di keranjang cucian, darah dan tanah di saluran air kamar mandi di kamar tidur Fuji. Jam 3.30 pagi, Fuji ditangkap. 11.30 siang, sheriff mengumumkan penangkapan Fuji. Selasa 11 Mei, Fuji dituntut atas kematian Bailey. Jam 1.30 sore, kepala forensik menyebutkan kematian Bailey karena ditusuk selama 114 kali di lengan, di kepala, di dada, dan diantaranya 47 luka tusukan terjadi karena Bailey berusaha mempertahankan diri. Yang kedua adalah kesaksian pacar Fuji soal kepemilikan pisau lipat Fuji. Ketiga, kesaksian psikiater yang memeriksa Fuji, kekasihnya, dan temannya. Zofie Bowman and Aiden Fuji had been dating since January or February of 2021. Her words were that Mr. Fuji talked about wanting to kill her and that he would sometimes do things to her like take his knife out and pretend to stab her or walk up behind her and pretend to slit her throat. The most relevant verbalizations by Mr. Fuji in the Tristan Bailey murder was Zofie Bowman recalled Aiden Fuji telling her that basically asking, what would you do if I really killed somebody? And then following that up with, expect me to kill somebody within this month. I would walk around at night and I would find somebody else walking at night. I would drag them in the woods and I would stab them, and then I would pretend like I didn't do it so that I could keep killing people. Is the statement, it would be satisfying to slit somebody's throat, and the statement, it would be satisfying to watch the blood drain out. He's a really unique person, I would say, in a bad way.
He's demonstrating some things that I think are extremely clinically concerning that we usually do not see in youth, that often we don't see in youth murders. Keempat, video Snapchat Fuji di belakang mobil polisi tentang pencarian Bailey. We're having fun in a cop car. Yep. Tristan. What's up, guys? Tristan, if you walk out the damn... When you see this in a mile... Setelah pembacaan hukuman Fuji, beberapa hari kemudian Fuji dipindahkan ke Suwannee Correctional Institution dan ditempatkan di sel remaja. Setelah berumur 18 tahun, Fuji akan dipindahkan ke sel orang dewasa dengan penjagaan maksimum. Yang menarik adalah pemindahan terdakwa ke penjara biasanya memakan waktu sebulan lebih. Tetapi pemindahan Fuji terjadi hanya beberapa hari setelah pembacaan hukuman. Was langsung dipindah ke penjara. Hal lain yang menarik diketahui selama Fuji di dalam tahanan ialah satu. Di salah satu pemeriksaan, Fuji bertingkah seperti orang gila. Ia mendengar suara syaiton nirojim. Why am I here? I just want to talk to my mom and dad. What's going on? What's going on? What's going on? I don't hate you demons. I don't hate you demons take my soul. You demons want to take my soul away. I don't let you demons steal my soul. Yang kedua, Fuji mengaku merindukan masakan ibunya. Yang ketiga, Fuji mengaku bosan bermain Candy Crush dan cuma bisa memainkan game offline. Yang keempat, Fuji terlibat perkelahian dengan sesama tahanan. Meski hidup Tristan Bailey berakhir cepat, 13 tahun, dan dengan cara yang mengerikan, tetapi kenangannya tetap hidup di antara keluarga, teman sekolah, guru, dan tetangganya. Sedangkan Fuji, dia akan selalu diingat sebagai calon psikopat yang untungnya tertangkap pada pembunuhan pertamanya. Sampai di sini cerita tentang Aiden Fuji yang membunuh Tristan Bailey, cheerleader sekolahnya tanpa motif apapun. Sampai bertemu di kasus kriminal lainnya hanya di channel ini.